dapat istri Batul. Ya. Dialah yang mengajak seorang dokter karena tiap hari mengobati masyarakat. Dia tahulah pemerintahan rakyat ini dijajai. Maka lalu diajari seluruh siswa-siswanya itu. Lalu itulah kemudian lalu ada pergerakan kebangkitan Indonesia pertama 1908, organisasi yang disebut Budi Utomo. Itu pergerakan pertama. Jadi selalu adalah yang menuntun sebuah bangsa itu adalah kaum cerdik pandai. Nah, kaum cerdik pandai ini selalu ada di seluruh negara ini. Di dalam sejarah Islam, misalnya kawan-kawan ingat misalnya bagaimana zaman Abbasiyah, ya, ini kota berkembang. Begitu juga waktu Kublai Khan bisa menaklukkan Ottoman, gitu ya. Cucunya Genghis Khan, itu berkembang pengetahuan di Cina itu. Jadi ilmu pengetahuan ini menuntut peradaban. Nah, pemerintahan itu harus dituntut dengan ilmu pengetahuan. Pemerintah yang tidak dituntut ilmu pengetahuan, dia akan bahasa sederhana kerja buta-buta, tanpa konsep. Jadi banyak di antara kita ini memimpin pemerintahan di daerah, bahkan mungkin nasional, kerja buta-buta karena tidak dituntut oleh konsep, pemikiran oleh para ilmuwan. Kawan-kawan yang saya muliakan, maka itu pula lah asal pemerintahan lahir tahun 1991, boleh dibuka kawan-kawan ya, oleh seorang ilmuwan sekaligus pejabat birokrat di Kementerian Dalam Negeri dan pernah jadi gubernur di Kalimantan Tengah. Itu Pak Warsito Rasman, dia adalah ketua MIPI tahun 1991 sampai 96. Kemudian ada Pak Harun Al-Rashid yang tahun 96-2001. Kemudian yang paling terkenal dan fenomenal namanya Profesor Dr. M.S. Rashid. Kawan-kawan bisa merasakan otonomi daerah ini dan besar ini seorang pemikir besar di rumah pemerintahan, ketua umum MIPI. Yang ketiga namanya Profesor Muhammad Rias Rashid. Kemudian ada Pak Dr. Ojibowo, mungkin tahun 2026 sampai dengan 2016, dulu pernah jadi gubernur Jakarta. Terakhir beliau Duta Besar Jerman. Kemudian ada Pak Ridho di transisi itu karena beliau jadi Duta Besar. Pak Ridho ini terakhir gubernur Lampung. Nah, hari ini tahun 2021 saya didaulat oleh senior-senior untuk memimpin MIPI. Soalnya periodenya 2001 sampai 2026. Saya sendiri adalah orang karir pemerintahan dan juga di dunia kampus. Ya, saya kenal Bapak hari ini. Pak Mahfud MD itu anggota saya di MIPI. Itu ada satu Dewan Pakar. Maka 2 bulan yang lalu kami launching buku di pemerintahan. Prof. Mahfud MD kami minta sebagai membahasnya salah satunya. Ada banyak tokoh, hampir semua 2 calon presiden ini anggota MIPI semua. Pak Ganjar sama Anies itu anggota MIPI semua. Anies ini dulu dia dosen di rektor di Universitas Paramadina. Kalau Mas Ganjar kan di Sospol Gajah Mada. Dia anggota MIPI semua. Dan banyak menteri lah. Menteri hari ini juga beberapa orang juga anggota terus MIPI dan apalagi kalau di parlemen banyak sekali. Apalagi kalau bupati wali kota itu banyak sekali. Jadi enak jadi ketua MIPI nih Pak. Paling enak. Karena ini jabatan sosial, jadi ya masyarakat. Kami menanamkan ini masyarakat ilmu pemerintah. Jadi kita ini masyarakat. Jadi ya orang pada umumnya dia berlimpah di kegiatan sosial sebenarnya, organisasi profesi, tapi memang kita didelegasikan pada soal-soal pemerintah. Kawan-kawan yang saya muliakan, kawan MIPI ini bertanggung jawab terhadap dinamika pemerintah Indonesia. Tidak banyak orang kelompok ilmuwan yang konsen di sini. Nah, kami ini kawan-kawan selalu
menjadi bagian hampir seluruh undang-undang. Paling tidak yang saya ingat di saya, karena saya tidak ikut di Undang-Undang 574 tentang pemerintahan yang lama. Tapi hampir seluruh produksi undang-undang pemerintahan daerah, mulai dari reformasi, mulai Undang-Undang 22 tahun 99 itu udah praktis, itu ketua timnya Progres Rasid. Itu mengubah pemerintahan dari desentralisasi menjadi desentralisasi yang luar biasa itu dengan melalui Undang-Undang 22 tahun 99. Walaupun diperbaiki lagi melalui Undang-Undang 32 2004, lalu kita perbaiki lagi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014, dan rencana kita perbaiki lagi. Teman-teman MIPI sekarang sedang berdialog terkhusus lagi di pusat, karena banyak orang-orang hebat yang perlu kita tukar pikiran, tukar informasi, perlu kita dapat pembinaan, perlu kita dapat pembelajaran dari tokoh-tokoh MIPI yang ada di pusat, karena sudah lama ini MIPI ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap MIPI Provinsi Papua Barat Daya, hari ini saya senang karena ada seminar isu-isu pemerintahan kita, termasuk juga bagaimana DOP kita. Ini sangat menarik, karena mungkin orang yang di luar tidak tahu bagaimana tantangan kita di dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Banyak yang lihat begitu, seakan-akan enak-enak saja begitu. Dan kita yang di pemerintahan juga, saya selalu sampaikan, jangan juga cepat puas. Kadang-kadang kita ini Pak Ketua Umum, kita sendiri yang merencanakan sesuatu, kita sendiri yang merumuskan itu formulanya, kemudian kita laksanakan, terus kita puas sendiri. Ya, bukan rakyat yang puas, kita yang puas sendiri. Bahkan rakyat kadang-kadang tidak tahu juga apa yang kita bikin, karena kita puas sendiri dengan yang kita buat. Jadi ini yang mungkin perlu menjadi perhatian. Saya berharap MIPI bisa menjadi bagian juga, karena banyak yang dikerjakan tapi sedikit yang diinformasikan, banyak yang dibuat tapi sedikit yang dipublikasikan. Dan masyarakat kita juga sudah terbiasa juga dengan medsos-medsos yang gosip-gosip, ya, yang saling menjelekkan. Tapi kalau yang positif-positif itu kayaknya kurang mendapat tempat. Jadi mungkin perlu ada gerakan kita untuk semakin menyebarluaskan, karena kita bekerja baik saja masih juga dicela. Bekerja baik diketahui orang, itu juga masih siap-siap untuk dicela, apalagi tidak diketahui orang. Jadi mohon, tadi saya lihat ada hubungan antar lembaga, ada untuk pada media dan sebagainya. Ya, ini perlu apa yang pemerintah lakukan di semua tingkatan itu perlu diekspos, perlu diketahui, dan itu mungkin saja bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah di tempat lain. Ya. Saya mohon maaf tadi saya terlambat itu karena tiba-tiba saya diminta untuk wawancara dengan TVRI, memang Pak Ketua dengan TVRI, dan itu live begitu ya, jadi tidak bisa saya tunda. Dan itu terkait dengan situasi pertama itu yang terjadi di puncak. Ada suasana karena cuaca ekstrim di puncak, kemudian ada musibah di sana, tidak bisa meneruskan bahan makanan karena hasil pertanian juga karena es salju.